harusnya tahu sejarah bangsanya, harus tahu bagaimana perjuangan bangsa kita untuk mencapai kemerdekaan. Karena 2024 adalah peralihan generasi. Kalau hubungan saya dengan Ibu Megawati, saya harus jujur memang belum pulih, masih ada jarak. Ikhtiar untuk saya bisa menjalin komunikasi mungkin saya lakukan selama 10 tahun. Mendiang Taufik Kemas, sahabat saya, juga berusaha untuk memulihkanlah silaturahim kami berdua. Jadi bukannya tidak ada kehendak dari banyak pihak, tapi Allah belum menakdirkan. Ini Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDIP, mengatakan bahwa dalam kongres partainya di 2024 yang akan datang, dia legowo katanya, seandainya tidak lagi menjadi ketua umum partai asal PDIP tetap eksis. Asik, ini pertanyaannya menarik. Legowo tidak jadi ketua umum partai PDIP lagi, tapi legowo tidak kalau bukan Terah Soekarno yang menjadi ketua umumnya. Saya baca-baca Pak Rudi ini, dia bukan berdasarkan karena biasanya kalau keturunan itu kalau di garis Jawa itu kan laki-laki, walaupun Bu Mega ini garis keturunan perempuan. Bukan karena itu tapi karena menurut Pak Rudi memang Prananda ini dianggap cukup mumpuni untuk melanjutkan perjuangan Bu Megawati memimpin PDIP. Dan kalau kita baca-baca ADART-nya PDIP itu juga menarik. Kenapa? Karena yang akan memilih siapa yang menjadi ketua umum itu adalah ketua umum incumbent, gitu ya. Jadi otomatis itu semua diserahkan pada Bu Megawati. Ini jadi kita jadi teringat dengan Partai Demokrat juga nih. Partai Demokrat itu memang tidak ada penunjukan semacam itu, tidak disebut bahwa yang memilih ketua umum berikutnya itu adalah ketua umum incumbent. Tetapi kalau di Demokrat itu dengan pola ada yang disebut sebagai ketua majelis tinggi, dan majelis tinggi ini perannya sangat besar karena KLB dan sebagainya itu bisa jalan atau tidak tergantung pada ketua majelis tinggi. Jadi apapun bentuk-bentuknya sebenarnya tetap saja partai-partai kita, para pendirinya sudah dengan sangat cerdik menyiapkan itu agar jangan sampai kemudian perusahaan lagi saya sebut. sengaja nih. Partai politik yang didirikan oleh mereka itu tidak jatuh ke tangan orang di luar keluarganya. Kan? Apakah SBY setuju dengan PT 20% yang menggunakan suara 5 tahun sebelumnya? Saya tidak setuju. Sejarah boleh mencatat. Ada seorang yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak setuju dengan logika yang dibangun dalam undang-undang itu, dan kemudian SBY itu kalah. Saya menerima kekalahan karena itulah demokrasi, itulah realitas. Nah, saya suka terkagum-kagum kok. Waduh, pikirannya zaman dulu loh, sampai boleh bersatu bikin sumpah. Zaman penjajahan ditangkap lah. Ini udah merdeka, dirusak sendiri. Gimana ya? Kalau banyak yang mau jadi presiden silakan, itu adalah hakmu. Tetapi ingat, kamu hidup di sebuah negara yang nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecenderungannya kemungkinan Nanan yang estafet dari perjuangan, sementara Puan itu ke pemerintahan. Ya, jadi mungkin transisi ini diperlukan karena dua-duanya menjadi lebih matang dan lebih mantap pada posisi masing-masing. Nanan di kepartaian, tidak pernah jabatan publik, sementara Puan jabatan publiknya terus semakin lengkap ya, pernah di DPR, pernah menjadi menteri, dan sekarang menjadi ketua DPR. Kerap dianggap sebagai putri dan putra mahkota, nama Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono disebut-sebut potensial maju di Pilpres 2024.
Keduanya sama-sama berasal dari terah dua tokoh yang pernah menjadi Presiden RI. Puan Maharani ialah cucu dari Presiden pertama Soekarno dan putri Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, yang kini menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan. Adapun AHY merupakan putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri Partai Demokrat. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, di satu sisi, politik terah ini masih mempengaruhi pemilih. Hasil survei teranyar mencatat, faktor ketokohan masih menjadi alasan masyarakat memilih partai. Orang memilih PDIP karena ada Jokowi, karena ada Megawati, dan karena terah Soekarno. Begitu juga dengan pemilih Partai Demokrat yang melihat figur SBY, kata Adi kepada Tempo, Senin malam, tanggal 7 Juni tahun 2021. Meski begitu, Adi menilai saat ini terah Soekarno di PDI Perjuangan lebih kuat ketimbang terah SBY di Demokrat. Dari sisi figur, PDI Perjuangan memiliki dua figur kunci yaitu Soekarno dan Megawati, sedangkan figur kunci Demokrat hanya SBY. Adi juga mengatakan bagaimanapun PDI Perjuangan merupakan salah satu partai paling tua, selain Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Adapun Partai Demokrat baru lahir pada 2004. Di sisi lain, PDI Perjuangan saat ini menjadi partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut, dengan perolehan suara hampir 20%. Kalau bicara terah politik SBY, kuatnya di 2004 dan 2009 ketika menang pemilu. Tapi setelah itu yang berkuasa PDIP. Artinya pengaruh terah politik tergantung juga dari seberapa besar dia menang pemilu, ujar Adi. Adi mengatakan, Puan Maharani bak putri mahkota yang memiliki karpet merah untuk dicalonkan dari Partai Banteng. Apalagi, penentuan calon presiden dari PDI Perjuangan menjadi kewenangan penuh Megawati Soekarno Putri. Kendati begitu, Adi menilai pengaruh Puan sebagai terah Soekarno belum begitu mentereng. Hal ini, kata dia, terbukti dari elektabilitas Puan yang masih rendah. Tingkat keterpilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu baru mencapai angka 0,1%. Adi mengatakan, sejumlah survei justru menunjukkan pemilih PDI Perjuangan lebih menyukai Ganjar Pranowo. Namun, sosok Gubernur Jawa Tengah itu belum tentu didukung para elite partai, bahkan disebut sebagai anak kos di PDI Perjuangan. PDIP akan terjebak pada satu perjudian yang luar biasa. Ada Ganjar yang populer dan elektabilitasnya tinggi tapi bukan terah, di saat bersamaan ada Puan yang di 2024 akan memasuki masa keemasan karir politik yang tak bisa dilepaskan begitu saja, ujar Adi. Berbeda dengan Puan, Adi melanjutkan, jalan AHY menjadi calon yang disodorkan Partai Demokrat terbuka lebar. Selain menjadi putra mahkota, AHY juga memiliki bekal elektabilitas lumayan. Namanya bertengger setidaknya di 7 besar dalam beberapa survei. Kemungkinan besar bisa maju dari Demokrat karena dia punya bargain sebagai ketua umum dan memiliki elektabilitas, kata Adi. Meski begitu, Adi menyebut Demokrat memiliki pekerjaan rumah meyakinkan partai-partai untuk berkoalisi. Ia juga memprediksi partai Mercy ini akan kesulitan jika mematok AHY sebagai calon presiden. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Sherwicaniago menilai politik terah tidak akan terlalu berpengaruh dalam pemilihan calon presiden. Ia mencontohkan pengalaman di Pilpres 2004 dan 2009, ketika Megawati kalah oleh SBY yang bukan datang dari terah tertentu. Pangi juga menyinggung Pilpres 2014 dan 2019 yang dimenangkan Joko Widodo. Padahal, kata dia, Jokowi juga bukan dari kalangan terah ningrat, melawan Prabowo yang lebih punya nama besar sang ayah, Begawan Ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo. Ini menjadi pertanyaan apakah terah masih relevan, jangan-jangan masyarakat kita kian tercerahkan, kembali ke kapabilitas, jam terbang, dan kepiawaian masing-masing calon, kata Pangi. Pangi mengatakan, ditilik dari elektabilitas sosok AHY lebih unggul ketimbang Puan. Dari klaster ketua umum partai politik, kata dia, AHY termasuk 2 besar dengan elektabilitas di bawah Prabowo Subianto. Adapun Puan disebutnya terkendala elektabilitas yang masih rendah.
Meski begitu, Pangi mengatakan Puan bisa diperhitungkan untuk dicalonkan jika tren elektabilitasnya terus meningkat. Ada dewa elektoral yang namanya tren, ini justru akan berbahaya kalau sekarang tidak terlalu bagus, tapi trennya bagus, bisa menyalip elektabilitas papan atas, kata Pangi. Namun di sisi lain, Pangi menilai Puan maupun AHY masih sulit untuk menjadi calon presiden. Mereka dinilainya lebih berpeluang menjadi calon wakil presiden ketimbang capres. Tetapi lagi-lagi perjalanan waktu dalam politik cuacanya bisa berubah. Sangat dinamis, kita tidak pernah menyangka Sandiaga Uno dan Kiai Ma'ruf Amin menjadi cawapres. Tidak masuk matematika rumus politik pada masa itu, ujar Pangi.